يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر وكذلك حذامي وأمس في لغة الحجازيين وكأحد عشر وأخواتها في لزوم الفتح وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء شر لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني وقدمت المعرب لأنه الأصل وأخرت المبني لأنه الفرع وذكرت أن المعرب وهو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا كقولك في فلس إذا صغرته فليس وإذا كسرته أفلس وفلوس وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور. Nah, mabni al-mabni al-mu'rab dan mabni wal mabni mu'rab dan mabni wa huwa darbani dan dia dua macam mu'rab yaitu apa yang berubah akhirnya disebabkan amil-amil yang masuk padanya seperti zaid dan mabni yaitu menyelisihinya seperti haulai pada tetapnya kasrah dan begitu pula hadami dan amsi dalam bahasa orang-orang Hijaz dan seperti ahada asyara dan saudari-saudarinya pada tetapnya fathah dan seperti qablu dan ba'du dan saudari-saudarinya pada tetapnya dhammah apabila dihapus mudhof ilaihi dan diniatkan maknanya dan seperti man dan kam pada tetapnya sukun dan dia adalah asal bina. Nah, aslul bina maksudnya asal tanda bina adalah sukun. Wa huwa bi khilafihi yaitu aksuhu kebalikannya. Jadi kalau mu'rab berubah keadaan akhirnya disebabkan karena amil, maka mabni tetapnya keadaan akhir walaupun dimasuki amil yang berbeda-beda. Nah, ayo. Ketika saya selesai dari pengertian isim dengan menyebutkan sebagian dari alamat-alamatnya, maka saya pun mengikutkan hal itu dengan penjelasan pembagiannya kepada mu'rab dan mabni. Dan saya mendahulukan mu'rab karena bahwasanya dia adalah asal, dan saya mengakhirkan mabni karena bahwasanya dia adalah cabang. Dan saya telah menyebutkan bahwasanya mu'rab yaitu apa yang berubah akhirnya disebabkan apa yang masuk padanya dari amil-amil seperti zaid min di sini tafsiri ya. Jadi terjemah apa yang masuk padanya berupa amil-amil. Menjelaskan apa apa-apa yang masuk padanya berupa amil. Min itu menjelaskan ma.
Min menjelaskan ma itu umum, apa-apa yang masuk padanya, apa yang masuk padanya itu berupa amil-amil. Nah, terus Seperti Zaid, kamu mengatakan telah datang kepadaku Zaid. Zaid telah datang kepadaku dan aku melihat Zaid dan aku melewati Zaid. Tidakkah kamu lihat bahwasanya akhir Zaid ada terjadi perubahan dengan dhamma dan fathah dan kasroh disebabkan apa-apa yang telah masuk padanya berupa ja'ani wa ra'aitu dan ba. Maka seandainya perubahan itu terjadi pada selain akhir, maka tidak akan disebut, maka perubahan itu bukan i'rab, pengi'raban. Seperti perkataanmu pada falsin apabila kamu mentasgirnya, fulaisun apabila kamu mengkasar. Falsin apabila engkau mentasgirnya maka menjadi fulais begitu. Dan apabila engkau menjamak taksirnya, kasar tahu sih taksir, jamak taksir. Dan apabila kamu menjamak taksirnya uflus maka menjadi uflus. Aflus jamak taksir aful. Aflus dan fulusun. Dan begitu pula seandainya perubahan itu terjadi pada akhir, akan tetapi perubahan itu bukan disebabkan amil-amil seperti perkataanmu saya duduk apabila Zaid duduk. Dimanapun Saya duduk dimanapun Zaid duduk. Maka sesungguhnya dia boleh untukmu mengatakan haitsu dengan dhamma, wa haitsa dengan fathah, dan wa haitsi dengan kasrah. Kecuali bahwasanya perubahan yang hanya saja illa anna hanya saja perubahan yang ketiga. Perubahan yang tiga ini bukan disebabkan amil-amil. Tidakkah kamu melihat bahwasanya amilnya satu, yaitu jalasa, dan sungguh telah didapatkan bersamanya perubahan yang disebutkan. Maksudnya haitsu kan jalastu haitsu jalasa Zaidun. Bisa juga dibaca jalastu haitsu haitsa jalasa Zaidun. Bisa juga dibaca jalastu haitsi jalasa Zaidun. Haitsu haitsa haitsi, padahal amilnya cuma satu, yaitu jalasa. Bersamaan dengan itu berubah dia. Tapi perubahan ini bukan karena amil. Perubahannya karena apa? Sisi-sisi bacaan. Haitsu itu bisa dalam bahasa Arab dibaca tiga. Bisa di dhamma, fathah, kasrah. Haitsu bisa mabni di atas dhamm, bisa mabni di atas fathah, bisa mabni di atas kasr. Paham ya? Dipahami yang dibaca atau tidak? Kesimpulannya mu'rab itu adalah apa yang berubah keadaan akhirnya, disebabkan karena perbedaan amil yang memasukinya. Sementara mabni adalah lawannya, yaitu tetapnya keadaan akhir satu kata walaupun dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Dan tanda bina itu ada 4. Tanda bina ada 4, nanti akan dijelaskan. Jadi syaratnya dinamakan mu'rab kalau perubahan di mana? Kalau perubahannya di akhir. Adapun perubahannya di awal seperti tasghir, fulais atau jamak taksir menjadi aflus, fulus. Itu kan perubahannya di bangunan kata. Maka ini bukan i'rab namanya, ini pembahasan shorof. Perubahannya di bangunan kata itu pembahasan shorof, bukan pembahasan nahwu. Atau misalnya perubahannya di akhir tapi bukan karena perbedaan amil yang merubahnya. Yang merubahnya adalah
sisi-sisi bacaan bahasa Arab. Seperti haitsu, haitha, haithi. Dalam bahasa Arab boleh dibaca tiga. Boleh dibaca tiga. Tapi boleh dibaca tiga ini bukan gara-gara amil. Haitsu, haitha, haithi beda dengan zaidun, zaidan, zaidin. Paham? Zaidun, zaidan, zaidin berubah dhamma fathah kasrah karena beda amilnya yang masukinya. Adapun haitsu, haitha, haithi walaupun sama amilnya dia tetap boleh dibaca haitsu, haitha, haithi. Hal itu terjadi karena memang secara bahasa Arab dibolehkan taslits harakah, boleh 3 harokat sahnya. Nah, ini bukan i'rab juga namanya. Perubahan seperti ini bukan i'rab. Intinya i'rab itu berubah keadaan akhirnya, dan perubahannya itu gara-gara apa? Gara-gara amil. Itu dua syarat. Perubahannya di akhir dan perubahannya karena amil. Perubahannya di akhir dan perubahannya itu karena amil. Kalau perubahannya di awal di bangunan kata bukan i'rab, atau dia berubah di akhir tapi karena bukan amil maka juga bukan i'rab. Taib. Di pembahasan sebelumnya ini saya belum jelaskan ya. Ya, tanda isim kata beliau ada berapa? Tanda isim yang dibawakan oleh Ibnu Hisham ada 3. Al, tanwin dan hadis anhu. Kalau al dan tanwin sudah antum tahu ya. Ini sudah berulang. Apa makna hadis anhu? Hadis anhu itu sama dengan isnad ilaih yang ada di mutammimah. Isnad ilaih. Hadis anhu sama dengan isnad ilaih, diceritakan tentangnya. Hadis anhu. Maksudnya gini. Kan misalnya Zaidun, perhatikan, Zaidun maridun. Zaid sakit. Siapa yang diceritakan tentangnya? Zaid kan? Yang diceritakan tentangnya itu selalu isim. Mau ceritakan tentang siapapun, mau benda hidup, benda mati, pasti yang diceritakan tentangnya itu adalah isim. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Hadis anhu atau nama lainnya isnad ilaih. Musnad ilaih itu selalu isim. Contoh lain. Misalnya duribtu, saya dipukul. Siapa yang diceritakan tentangnya? Dia ceritakan tentang dirinya sendiri, ya kan? Saya. Berarti tu itu pasti isim. Duribtu. Atau misalnya kharaja Zaidun. Zaid kharaja. Zaid keluar. Siapa yang diceritakan tentangnya? Zaid. Baik. Nyalakan AC-nya. Paham ini ya? Mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah. Kalau hadis anhu, dia diceritakan tentangnya, pasti dia isim. Itu maksud hadis anhu. Dan hadis anhu ini alamat ma'nawiyah. Alamat apa? Ma'nawiyah. Nah, tanda ma'nawi. Baik. Hadis anhu tanda apa? Perhatikan. Mana bukunya antum? Alhamdulillah. Oh. Baik. Hadis anhu apa? Tanda ma'nawiyah.
tanda yang tidak kelihatan dia. Tanda yang tidak kelihatan. Tidak kasat mata. Kan yang diceritakan tentangnya dia hanya secara makna. Beda dengan alif lam kelihatan wujudnya, ada alnya. Tanwin ada wujudnya. Walaupun tidak tertulis nunnya, tapi ada bunyinya. Dan diulangi, ditandai dengan pengulangan harokat. Huruf jar juga ada wujudnya. Yang lain itu semua tanda isim itu ada wujudnya. Kecuali hadis anhu atau isnad ilaih. Isnad ilaih itu tanda maknawi. Nah, taib wahwa kita i'rab wahwa darban. Dan dia dua macam. Wahwa darban, dan dia dua macam. Hendak ya Irsan. Huwa. Kembali ke mana itu huwa? Dan dia siapa dia? Siapa dia? Kembali ke matan sebelumnya, kasih sambung. Siapa dia? Isim. Dan dia itu isim terbagi dua. Huwa mufrad darban musanna. Mubtada khabar itu walaupun asalnya harus setara nau dan adatnya, tapi di sini menyelisihi asal. Wa huwa darbani. Huwa mubtada, darbani apa? Khabar. Apa tanda rafanya? Alif. Nah, mu'rabun. Enggak ya Abdul Mustawir. Wa huwa darbani mu'rabun. Apa dia? Badal ba'd min kull. Mu'rabun wa mabniyun. Dua dia. Darban artinya dua macam. Mu'rabun wa mabniyun. Wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaih. Wa huwa ma yataghayyaru. Huwa apa dia i'rabnya? Iya, sebagai apa? Rafa sebagai apa? Wa huwa yang kedua. Mubtada, jumlah baru. Wawunya waw, walaupun waw ataf, dia ataf jumlah. Ataf jumlah itu ndak dikatakan rafa gara-gara dia. Ataf jumlah itu tidak ada pengaruhnya pada i'rab mufrad. Paham maksud saya? Ataf jumlah akan berpengaruh pada i'rab jumlah. Jumlah ini marfu. Kalau ataf kepada jumlah tersebut nanti marfu juga. Paham ini? Lihat supaya paham maksud saya. Apa? Wa huwa darban. Kemudian apa? Mu'rabun wa mabniyun. Wa huwa apa? Ma. Ini namanya ataf jumlah atau
bisa juga waw ibtidaiyah, jumlah baru. Jadi kalau berbicara ataf jumlah, jumlah ini ataf ke jumlah ini. Kalau ini la mahalallahu minal i'rab misalnya, karena dia jumlah baru, maka ini juga la mahalallahu minal i'rab karena ataf jumlah. Ataf jumlah tidak berpengaruh pada i'rab mufrad. I'rab mufrad maksudnya kosakata, perkosakata. Lihat di papan. I'rab yang ini dan yang ini tidak ada pengaruhnya gara-gara ada huruf apa? Ataf jumlah. Kosakata per kosakata, perhatikan dalam syair. Kosakata per kosakata tidak ada pengaruhnya gara-gara ada ataf jumlah. Dia akan berpengaruh pada jumlah secara keseluruhan. Ataf jumlah itu akan mempengaruhi i'rab jumlah secara keseluruhan, tidak mempengaruhi kosakata per kosakata. Jadi lihat, oh ini ataf jumlah ini, berarti tidak ada pengaruh i'rab kosakatanya. Dia akan berpengaruh pada i'rab jumlahnya. Kecuali atafnya ataf mufrad. Ataf mufrad maksudnya kosakata ataf ke kosakata lain. Nah, itu akan berpengaruh i'rabnya. Ja'a Zaidun, perhatikan, Ja'a Zaidun wa amrun. Wa amrun, nah itu ataf kosakata dengan kosakata. Kosakata amrun ataf ke Zaid. Nah, wa huwa darbani mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. كزيد ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر. ما يتغير وهو ما وهو مبتدا tadi, mana khabarnya? Jumlah fi'liyah terlalu jauh. Khabarnya ma mausul itu isim khabar. Cuma ma ini, perhatikan, khabarnya ma, cuma ma, namanya ma mausulah, bisa berdiri sendiri tanpa silatul mausul atau tidak? Tidak bisa. Berarti ma khabarnya ma mausulah bersama dengan silatul mausulnya, karena itu satu paket. Kan kalau ma saja tidak sempurna juga maknanya. Ya. Untuk bilang dan dia adalah apa-apa. Apa-apa? Tidak jelas. Kenapa? Karena ma itu ma mausulah, dia akan sempurna maknanya kalau ada silatul mausulnya. Berarti khabarnya adalah ma mausulah bersama silatul mausulnya. Satu paket dia. Bukan jumlah, tetap khabarnya ma fi mahalli raf'in. Cuman untuk menyempurnakan maknanya kan harus sepaket dengan silatul mausulnya. Ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilat. Mana silatul mausulnya jumlah fi'liyah, mana aidnya? Mana aid? Ya? Aidnya dhamir yang mana? Dhamirnya saya tanya, dhamir yang mana aid? Tahu aid? Dhamir kembali ke isim mausul. Mana dhamirnya? Aid.
Dhamir kembali kepada isim mausul. Lihat terjemahannya. Apa untuk terjemah? Apa-apa yang apa yang berubah? Apa-apa yang berubah? Dhamir yang mana yang kembali ke ma? Dhamir hu yang mana itu? Akhiruhu. Karena ada beberapa dhamir di situ. Ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. Alaihi dhamir juga. Akhiruhu dhamir juga. Dalam taghayyaru tidak ada dhamir ya. Taghayyaru tidak ada dhamir. Ada dhamir mustatir atau tidak? Tidak ada karena ada yang zahir. Failnya akhiru. Hunya akhiruhu, kembali ke ma. Itulah aid. Kembali ke ma. Yataghayyaru. Wazan apa itu Daniel? Coba tasrih. Tidak akan dapat itu. Coba ghayyaru. Ketemu ya taghayyar atau tidak ketemu? Sampai kapan pun tidak ketemu itu. Ya taghayyar. Antum bilang wazan apa? Tafa'ala. Berarti iya tasrif yang ini. Anda akan ketemu. Ya taghayyar. Akhiruhu ini failnya. Bisababil awamilid dakhilati. Ad-dakhilah apa dia? Fauzan. Na'at dari mana man'ud? Kalau ada na'at ada man'ud. Awamil. Kazaidin wa mabniyun. Wa mabniyun, kenapa mabniyun rafa arham? Kalau ada ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaih? Mu'rabun. Wa huwa bi khilafih. Huwa kembali ke mana itu? Huwa. Dan dia kebalikannya. Siapa dia? Mabni, kebalikannya siapa? Mabni kebalikannya mu'rab. Berarti bi khilafihi, hi-nya kembali ke mana? Mabni lain. Huwa kembali ke mana tadi huwa? Bi khilafihi. Ya. Mabni lawan atau kebalikan dari mu'rab. Kahaula'i fi luzumil kasri wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijaziyin. Setelah beliau sebutkan mabni definisinya kebalikan dari mu'rab. Berarti antum bilang apa? Yalzamu halatan wahidatan walau dakhala alaihi al-awamilu al-mukhtalifah. Yang menetapi satu keadaan walaupun dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Itu kebalikannya. Kan kalau mu'rab yang berubah. Berarti kalau mabni yang tetap. Seperti apa contohnya? Haula'i contohnya. Boleh contohkan haula'i untuk mengisyaratkan kepada yang mabni di atas kasrah, tanda mabni ya kasrah, contohnya haula'i.
Dan seperti hadami juga, amsi, semuanya mabni di atas kasrah. Fi lughatil hijaziyin, amsi di bahasanya orang-orang Hijaz. Hadami dan amsi. Ini mabni di atas kasrah. Beda nanti dengan logonya orang-orang Tamim. Nanti akan dijelaskan di syarah. Wa ka ahada asyara wa akhawatihi fi luzumil fath. Kalau yang mabni di atas fathah contohnya angka 11 sampai 19. Angka 11 sampai berapa? 19. Kecuali 12 ya. 12 dia tidak mabni. Isnai asyara. Jadi 11 sampai 19 itu mabni di atas fathah semua. Kecuali berapa? Kecuali 12. Irham. Angka 11 sampai 19 semuanya mabni di atas fathah kecuali angka 12. Maka angka 2-nya itu dia mu'rab. Ahada asyara, mabni di atas fathah ya. Ahadanya asyaranya. Salasa asyara, arba'a asyara, khamsa asyara, sittata asyara, sab'a asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara. Semuanya fathah. Tis'ata asyara. Kecuali 12 dia kalau rafa isna asyara. Kalau nasab jar isnai asyara. Dia tidak mabni, mu'rab dia. Angka 2-nya saja, asyaranya tetap mabni. Paham? Angka 12 asyaranya tetap mabni. 2-nya yang mu'rab. Isna asyara. Asyara tetap fathah mabni. Tapi isnanya mu'rab. Isnai asyara. Isna asyara. Ini diingat. Angka 12 itu dia tidak mabni alal juz'ain. Bukan, dia kan yang lainnya kan dua-duanya. Dua kosakata semuanya mabni. Iya. Ahada asyara, dua-duanya mabni. Salasa asyara, dua-duanya mabni. Arba asyara, dua-duanya mabni. Arba'a mabni, asyaranya mabni. Adapun isna asyara, yang mabni asyaranya saja. Isnanya mu'rab. Paham ini? Nanti akan dibahas, tapi antum pahami dulu. Kalau antum paham itu akan insyaallah akan diingat. Jadi setiap antum baca angka 12, angka 11 sampai 19, semuanya antum nasab, semuanya antum fathah. Ketemu di mana saja angka 11 sampai 19 antum fathah semua. Kecuali angka 12-nya. Angka 12 dia mu'rab. 2-nya. 10-nya tidak. 10-nya mabni. Baik. Contoh yang mabni di atas dhamma. Qablu wa ba'du dan saudari-saudarinya mestinya nanti nama-nama arah yang 6. Berarti tahta, fauqa, apalagi asfal, wara'a, khalfa, qaddama, amama, yamin, shimal. Itu semua dia mabni di atas dhamm. Kapan mabni di atas dhamm? Idza hudhifal mudhafu ilaih. Kalau dihapus mudhafun ilaihnya, kan qablu dan ba'd biasanya ada mudhafun ilaihnya. Tapi kalau dihapus mudhafun ilaihnya,
dan diniatkan maknanya saja. Perhatikan, diniatkan maknanya saja, tidak diniatkan lafadznya. Maka dia mabni. Artinya kalau diniatkan lafadz dan maknanya, dia mu'rab. Kalau tidak diniatkan dua-duanya, lafadz dan makna, lafadznya tidak, maknanya juga tidak, dia juga mu'rab. Tapi kalau diniatkan maknanya, tidak lafadznya, maka apa? Dia mabni. Jadi ba'du dan qabli nanti ada di syarah. Perhatikan kesimpulannya dulu sebelum baca syarahnya nanti. Kesimpulannya qablu dan ba'd ada 4 keadaan. Pertama, dengarkan baik-baik. Kalau ada mudhafun ilaihinya. Ya. Kelihatan mudhafun ilaihinya, kelihatan. Satu, kelihatan mudhafun ilaihinya, maka qablu dan ba'd mu'rab. Kalau kelihatan mudhafun ilaihinya. Ada nanti di syarah ya, antum dengar saja dulu. Kedua, qablu dan ba'd tidak ada mudhafun ilaihinya, dihapus, tapi diniatkan ada lafadznya, ada maknanya. Dia juga mu'rab. 3, qablu dan ba'd tidak ada mudhafun ilaihinya dan tidak diniatkan sama sekali, tidak diniatkan lafadznya, tidak diniatkan maknanya. Maka apa? Maka dia mu'rab. Tidak diniatkan dua-duanya. Ini tiga-tiganya mu'rab ini. Yang keempat ya, ini terakhir. Dia tidak ada mudhafun ilaihinya, dihapus, tapi diniatkan maknanya saja. Tidak diniatkan lafadznya. Maka ini mabni. Sisa satu sebenarnya. Kan begini. Ada mudhafun ilaihinya, 1. 2, tidak ada mudhafun ilaihinya tapi diniatkan lafadz dan maknanya. 3, tidak ada mudhafun ilaihinya, tidak diniatkan lafadz dan maknanya. 4, apa? Tidak ada mudhafun ilaihinya tapi diniatkan maknanya saja. Yang kelima seharusnya apa? Tidak ada mudhafun ilaihinya, diniatkan lafadznya saja. Cuman ini yang kelima ini sama dengan yang ketiga. Yang kelima sama dengan yang ketiga. Kalau dia niatkan lafadznya, pasti diniatkan maknanya. Ya. Gini. 1. Sudah salat? Sebentar. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tayyib. Tadi sudah kita jelaskan tanda mabni di atas dhamma. Mabni di atas dhamma, contohnya qablu dan ba'd dan saudari-saudarinya yaitu al-jihad as-sitt, nama-nama arah yang 6. Kapan dia mabni? 4 keadaannya. 3 mu'rab, 1 mabni. Mabni ketika diniatkan mudhafun ilaihinya tidak lafadznya. Diniatkan mudhafun ilaihinya secara makna, tidak secara lafaz. Kalau contoh yang sukun, mabni di atas sukun seperti man dan kam. Seperti man dan kam.
dan banyak lagi. Bahkan kebanyakan mabni itu mabni di atas sukun. Karena itu beliau berkata wa huwa aslul bina'i. Hendak siapa tadi? Azam. Wa huwa aslul bina'i. Huwa kembali ke mana? Sukun. Ahsantu. Nah, sukun. Sukun adalah aslul bina. Jelas ya? Lamma faragtu atau lamma faragtu. Lamma tasdid mimnya. Dia lamma rabitah. Bermakna syarat. Tapi dia tidak beramal. Lamma bermakna syarat tapi tidak beramal. Fil syarat faragtu jawabannya aqabtu. Perhatikan itu ya, ada syarat-syarat yang tidak beramal, ada syarat-syarat yang beramal menjazm dua fiil. Menjazm dua fiil mudhari atau menjazm jumlah. Ada syarat yang tidak beramal seperti lau, idza, lamma. Itu syarat-syarat yang tidak beramal. Kalau tidak beramal berarti nanti jumlah syarat dan jawaban syarat la mahalla lahu minal i'rab. Paham ya? Lamma faragtu min ta'rifil ismi. Min ta'rifi, ta'rifin daga irsan. Jar majrur. Ta'rifi apa secara saraf? Masdar tasrif. Ta'rifan bidzikri syai'in kenapa jar Abdul Musawwir? Mudhafun ilaih. Perhatikan kadang mudhafun ilaih itu nakira. Nakira biasanya naat, tapi di sini mudhafun ilaih. Jadi jangan terlalu terpaku kepada kaidah. Kaidah itu hanya pendekatan. Tetap lihat syarat dan maknanya. Syaratnya kan kalau naat harus mushtaq, harus kata sifat. Syai bukan kata sifat. Tidak cocok jadi naat. Dan secara makna tidak mungkin diterjemah yang penyebutan yang sesuatu tidak cocok. Paham ya? Jangan terpaku dengan kaidah aghlabiyah, kaidah kebanyakan. Aqabtu dzalika bibayanin kisami min alamatihi indaka Daniel. Alamatihi. Tanda jarnya isim apa itu? Alamatihi. Jauh mana salah? Dhamir ha. Aqabtu dzalika isim isyarah indak ya Fauzan. Terus Aqabtu dzalika
Mana failnya? Mana sebut? Aqabtu dzalika bi bayani inkisami indak arhamu. Inkisami apa i'rabnya? Naam, ha mudhafun inkisam secara saraf apa itu? Coba tasrif. Inkisaman man inkisaman nah latan qasim taib sudah ila mu'rabin kalau mu'rab apa secara saraf coba tasrif nah mabni ya sulasi atau selain sulasi sulasi kalau selain sulasi mu'rab kayak mu'rab fathah akhirnya ini kan maf'ulun asalnya mabnuyun wa qaddamtul mu'raba li'annahu al-aslu wa qaddamtul mu'raba li'annahu anna mana azam apa malannya anna coba sebutkan saudarinya anna apa lagi apa lagi sepupunya itu bukan saudari apa lagi inna anna ka'anna lakinna apa lagi laita laita la'alla dia meraja terus dihafal nanti dapat enggak tahu itu saudarinya siapa. Kalau tidak tahu saudarinya siapa nanti bacanya enggak tahu apa ini mana isimnya mana khabarnya. Jadi harus hafal itu supaya amalannya ditahu. Taib. Mana liannahu mana isim dan khabarnya? Nah, wa akhartul al-mabniyya liannahu al-far'u. Hendak Umar, dhamirhu kembali ke mana? Nah, wa dzakartu anna al-mu'raba wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alayhi min al-awamil ka Zaidin taqulu mana fa'il Umar. Nah, ja'ani Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin ala hamzah istifham lanya nafi. Ala tara anna akhira Zaidin anna indaka irsan mana khabarnya? Mana? Nah, anna akhira Zaidin taghayyara bid-dhammah. Jumlah anna apa i'rabnya dia?
Nah? Bukan fi mahalli, ta'wil dia, ta'wil apa ismi? Apa? Rafa nasab jar, Fulum bih dari taro. Lihat yang lain. Anna akhira Zaidin jumlah, anna akhira Zaidin taghayyara. Dia fi ta'wilil ismi mansubun. Fi ta'wilil ismi kan anna ada berapa huruf masdariyah? 5. Apa itu? Anna, lauma dan kai. Dihafal. Nanti ini kan anna, saudarinya an. Ditawil ke isim. Ditawil ke isim, i'rabnya apa? Mansub sebagai maf'ulun bihnya taro. Sadda masadda maf'ulai dhanna, maf'ulai taro. Dia menutupi dua maf'ulnya taro. Taro itu dua maf'ulnya seharusnya di situ. Cuma ditutupi, maksudnya ditutupi, yaitu sudah ditanggung oleh anna, jumlah anna. Taghayyara bid-dhamma wal fathah wal kasr bisababi ma dakhala alaihi min ja'ani wa ra'aitu wal ba falau kana taghayyuru fi ghairi al-akhiri kana Abdul Musawwir, mana isim dan khabarnya? Falau kana taghayyuru fi ghairi al-akhir lam yakun i'raban. Apanya? Khabarnya? Ya, jar majrur fi ghairi al-akhir. Lam yakun i'raban. Yakun i'raban. I'raban kenapa nasab Daniel? I'raban kenapa nasab saya bilang? Si loading Daniel. Loading. I'raban apa? Bi Daniel. Yakun. Mana isimnya? Khabar atau isim? Apa amalannya yakun? Mana isimnya? Kembali ke mabni. Mana yang kita bahas itu? Lihat terjemahannya Daniel. Baru kira-kira kembali ke mana? Seandainya perubahan itu pada selain akhir, maka dia bukan mu'rab. Siapa dia? Akhir. Seandainya lam yakun i'raban, coba terjemah. Akhir itu bukan i'rab, begitu. Seandainya perubahannya bukan di akhir, maka dia bukan i'rab. Dan nyambung. Taghayyur, kembali ke taghayyur, perubahan. Seandainya perubahan bukan akhir, maka dia apa? Bukan i'rab. Ka qaulika fi falsin idza saghartahu. Hunya apa itu Daniel? Lihat dulu dari isim atau fi'il itu sambungannya. Maf'ulun bihi. Falaysa wa idza kassartahu aflus.
Maf'ulus wa kadza law kana taghayyuru fil akhiri walakinnahu laysa bisababil awamili. Arham. Lakinna mana isim dan khabarnya? Mana jumlah fi'il yang mana? Laisa, lakinna saudarinya siapa? Saudarinya inna. Laisa mana? Cari isim dan khabar dia, mana? Cocol, walakin tembak kembalinya dhamir itu isim, bukan huruf. Siapa dia? Walakinnahu, akan tetapi dia tidak disebabkan oleh amil. Siapa dia yang kita bahas? Bukan yang sebelum-sebelumnya itu. Lihat jumlah tadi. Apa yang dibahas itu? Wa kadza law kana taghayyur fil akhir lakinnahu laysa bisabab lakinnahu wa kadza law kana taghayyur fil akhir walakinnahu laysa bisababil awamil. Lakinnahu ini isim yang berubah di akhirnya, tapi dia bukan karena amil. Ini dhamir fasal sebenarnya. Lebih cocoknya dhamir dhamir sya'an nanti. Dhamir sya'an kembali ke depannya, yaitu haitsu. Dhamir hu di situ kembali ke jumlah jalastu haitsu jalasa Zaidun. Jalastu haitsa jalasa Zaidin, dia kembali ke depan. Baik. Nanti saja. Fa innahu yajuzu apa dia? Fauzan. Iya, apa dia? Mana fa'il? Mana? Lihat terjemahannya, lihat. Gampang itu ditebak kalau tahu terjemahannya. Apa yang boleh? Apa yang boleh? Apa yang boleh? Apa yang boleh, saya tanya. Terjemahannya apa yang boleh? Apa yang boleh bagiku? Bagi, Iya, mengucapkan boleh. Berarti saya ingin antum semua mencerna terjemahannya. Antum pahami terjemahan, pahami dengan sebaik-baiknya maknanya, supaya masuk di hati antum. Oh, begini maknanya. Antum bisa renungi, hayati maknanya. Oh iya, begini maknanya. Bukan hanya untuk mengenal i'rabnya, tapi untuk mendalami makna sebuah ucapan. Apalagi nanti antum baca Al-Quran, baca hadis. Tidak akan mungkin antum memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, tentang Al-Quran dan hadis, kalau baca sesuatu sekedar baca. Harus diresapi maknanya. Diresapi maknanya supaya terpahami betul apa maksudnya. Beda itu membaca sambil meresapi makna dengan sekedar membaca melintas saja begitu. Itu beda. Apa yang masuk dalam hati antum, kalau antum meresapi, belajar merenungi sesuatu ucapan,
Apalagi kalau antum baca Al-Quran dan Sunnah, antum renungi, antum resapi, itu akan masuk ke dalam hati antum dan akan menambah keimanan. Itu yang dimaksud dengan bacaan yang bermanfaat. Bukan sekedar cepat dia baca, tapi tidak ada yang masuk dalam hatinya. Percuma. Baca Al-Quran cepat sekali, murojaah Al-Quran cepat sekali, tapi tidak ada yang masuk dalam hatinya sampai di sini saja. Tidak ada penyerapan makna dalam hati. Antum belajar mulai sejak sekarang di awal-awal latihan menerjemah harus resapi maknanya. Lihat, fa innahu yajuzu an taqul. Boleh. Apa yang boleh? Mengatakan. Boleh bagimu mengatakan. Berarti nanti fi ta'wil apa? Apa Fauzan? Fi ta'wil masdar. Taqul fi ta'wil masdar sebagai apanya? Fa'il dari yajuz. Jadi takdirnya apa itu kalau ta'wil Fauzan? Qauluka yajuzu qauluka haitsu bid-dhamm wa haitsa bil fath wa haitsi bil kasr, kan begitu. Engkau mengatakan haitsu, haitsa, haitsi itu boleh bagimu. Paham ya? Mengatakan haitsu, haitsa, haitsi itu boleh bagimu. Jadi apa yang boleh? Yang boleh adalah mengatakan haitsu, haitsa, haitsi, dhamma fathah kasrah. Paham? Baik. Inna illa anna hadhihi al-awjuh ats-tsalatsa anna indak zam, mana isimnya, mana khabarnya? Isimnya hadhihi, ahsan. Mana khabar? Perhatikan baik-baik terjemahannya. Jangan asal bunyi. Laisat, jumlah laisat, ahsan. Sesungguhnya tiga sisi ini, kan begitu. Tiga sisi ini yaitu haitsa, haitsa, haitsu, haitsa, haitsi, laisat bisababil awamil, bukan disebabkan karena amil perubahannya. Itu kan enak khabarnya. Kalau al-aujuha apa dia? Kenapa nasab dia? Badal setelah isim isyarah thalatha, kenapa nasab? Na'at, bilangan itu biasanya na'at. Ala tara annal amila wahidun. Wahidun Umar. Khabaran wa huwa jalasa wa qad wujida ma'a at-taghayyur wa taghayyur Umar. Naibul fa'il dari al-madhkuru ma'a dzarf apa? Nah, tadi selesai. Jelas ya? Semangat ikhwan, antum sudah bisa semua ini, tinggal sebulan 2 bulan insyaallah lancar menerjemah. Saya ingin kita belajar juga ilmu-ilmu yang lain. Jangan bahasa Arab terus. Kalau lancar menerjemah kita akan dalami ilmu-ilmu lain. Jelas ya? Kita mau dalami ilmu tafsir, ushul fiqih, semuanya. Ya, akidah Imam Al-Barbahari. Antum belum atul itiqad paham tuh? Jangan kayak, wih keren ini belajarnya. Jangan kayak gitu belajar. Wih orang belajar ini. Itu ya akidah Imam Barbahari, akidah sama lumatul itiqad. Tidak jauh beda, paling dibahas tambah-tambah sedikit. Cuma dia agak panjang. Lumatul itiqad ringkasannya, jadi bertahap orang belajar. Sama sebenarnya, cuma judulnya
bukunya kayak, wah mantap sekali ini. Tapi bukan begitu orang belajar, main keren-kerenan. Wah keren saya kalau belajar. Bukan begitu. Nah, jadi belajar ringkasan-ringkasan dulu. Itu teliti, ringkas sebenarnya. Ringkas. Kira 5 bahari antum butuh berapa lama karena dia agak panjang. Jadi dia di tingkatan lanjutan. Kalau misalnya antum lancar menerjemah, kan kalau kita bahas sesuatu tidak perlu kita terjemah semua. Jadi cepat selesainya. Yang bikin lama kan baca terjemah. Biar mudah dipahami, terjemah lagi karena belum paham sama sekali. Tapi kalau sudah lancar menerjemah, ya kita akan terjemah yang sulit antum pahami saja. Gitu. Paling dijelaskan tentang pemahamannya dan ada penyimpangan di situ. Dijelaskan seperti itu saja. Jelas ya. Nah, jadi semangat baca. Antum target berapa lembar atau berapa halaman satu hari. Ini bisa ini 1-2 halaman satu hari. Sudah bisa antum target 2 halaman satu hari misalnya. Karena saya lihat sudah bisa semua insyaallah. Nah, paham ya? Kemudian apa? HP-nya mana HP-nya? Lihat, 2 saja aku lihat. HP-nya fitur mana? Di jendela aja atau di dalam? Suruh, Iya. Nanti kalau anda mendengar saya ambil. Saya sudah suruh. Kasih tahu. Tapi